kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makromolekul lemak dan polimer. Nah, untuk itu jangan skip videonya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, baik di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makromolekul lemak. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu lemak? Lemak merupakan zat yang dapat menghasilkan energi dan berfungsi bagi tubuh kita loh. Fungsinya adalah untuk menyerap vitamin A, vitamin E, dan vitamin D. Nah, lemak ini dibagi menjadi dua jenis teman-teman, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh ini disebut sebagai asam lemak jahat ya teman-teman, sedangkan asam lemak tak jenuh ini disebut sebagai asam lemak baik. Nah, untuk mengetahui apakah perbedaan asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh ini, tonton video dari Indah ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indah Sari dan di sini saya akan menjelaskan tentang makromolekul lemak. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu makromolekul. Apa sih makromolekul itu? Makromolekul adalah suatu molekul besar yang tersusun dari gabungan-gabungan sederhana. Nah, makromolekul lemak ini terbagi dua. Yang pertama, makromolekul asam lemak jenuh dan yang kedua, makromolekul asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Contohnya terdapat pada daging. Yang kedua, asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh ini adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Contohnya ada pada ikan dan seafood. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Vinasti Salsabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makromolekul polimer. Polimer ini adalah molekul raksasa yang tersusun atas monomer yang melalui peristiwa polimerisasi. Polimer berdasarkan reaksi pembentuknya terdapat dua. Yang pertama adalah polimer adisi dan yang kedua polimer kondensasi. Polimer adisi ini adalah terputusnya ikatan yang terdapat pada monomer, sedangkan polimer kondensasi adalah proses pembentuknya melalui reaksi kondensasi. Nah, selanjutnya itu adalah dampak dari monomer molekul polimer. Dampaknya bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari, contohnya penggunaan styrofoam pada tempat makanan yang dapat menimbulkan gejala pada saraf. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk pada materi polimer. Polimer dibedakan menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Contoh polimer alam adalah salah satunya karet alam. Ini merupakan strukturnya. Dari struktur tersebut terlihat bahwa rantai ikatan pada karet alam tidak rapat. Apabila karet diregangkan, rantai tersebut cenderung lurus. Selanjutnya polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer yang tidak tersedia di alam. Polimer dapat dibedakan menjadi adisi dan kondensasi. Polimer adisi salah satunya adalah polietena. Ini merupakan struktur dari polietena. Polietena digunakan untuk botol fleksibel, film, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh lain dari polimer. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai polimer sintetik yang kedua, yaitu polimer kondensasi. Polimer kondensasi ini adalah reaksi antara dua gugus fungsional. Contohnya itu polyester. Nah, ini merupakan struktur dari polyester. Yang ketiga itu adalah homopolimer dan copolimer. Homopolimer ini adalah polimer yang dibuat dari monomer yang sama, sedangkan copolimer adalah polimer yang dibuat dengan monomer yang berbeda. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi kami mengenai lemak. Nah, lemak memiliki salah satu jenis atau kaitan dengan minyak, yaitu hidrogenasi minyak. Nah, suatu minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh mudah berbau tinggi karena terurai menjadi asam lemak rantai pendek. Nah, suatu minyak ini yang hidrogenasi ini bukan hanya mengubah sifat fisikal lemak teman-teman, akan tetapi juga mengubah sifat kimia lemak. Nah, lemak yang sudah terhidrogenasi sukar atau tidak mudah berbau tinggi karena lebih sukar teroksidasi oleh oksigen daripada lemak yang belum dihidrogenasi. Nah, ini merupakan struktur dari hidrogenasi minyak.
Baik teman-teman, ini adalah materi yang kedua mengenai lemak, yaitu hidrolisis lemak. Nah, hidrolisis lemak ini disebut juga dengan saponifikasi. Nah, penerapan yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari itu adalah sabun nih teman-teman. Nah, teman-teman sudah pasti tahu apa itu fungsi sabun dan apa itu sabun. Nah, sabun ini biasanya digunakan untuk mencuci ataupun membersihkan kulit kita kan teman-teman. Nah, pada sabun ini terkandung bagian polar dan non-polar. Nah, bagian polar dan non-polar ini berfungsi untuk mengeluarkan kotoran pada kulit ataupun kain kita. Nah, bagian polar ini akan tertarik oleh air, sedangkan bagian non-polar akan menarik kotoran yang ada pada kain. Oleh karena itu, kotoran pada kain ataupun kulit kita akan terlepas. Terima kasih. Halo teman-teman, baiklah kita akan masuk ke contoh soal. Soalnya adalah di bawah ini yang merupakan jenis-jenis asam lemak yang tepat adalah A. Asam lemak cair dan asam lemak padat. Yang B. Asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang C. Asam lemak nabati dan hewani. Yang D. Asam lemak sehat dan asam lemak non sehat. Yang E. Asam lemak biologi dan asam lemak kimia. Nah, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena asam lemak jenuh merupakan asam yang tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh merupakan asam yang memiliki ikatan rangkap. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, dari materi makromolekul lemak dan polimer dapat disimpulkan bahwa lemak yang baik dikonsumsi adalah lemak asam tak jenuh karena titik lebur pada lemak asam tak jenuh rendah. Kemudian sarannya adalah agar mengurangi mengkonsumsi banyak lemak, berguna untuk menghindari penyakit jantung dan stroke.